Keira memulai kisah Islami. Keira ingin mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri semua, tidak lupa menyapa panitia, Bapak dan Ibu hadirin berbahagia, teman-teman yang hebat luar biasa. Alhamdulillah di final kita berjumpa. Pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini, Keira akan menyampaikan sebuah kisah Islami yang berjudul Korun yang Kufur. Naskah ini disusun oleh Saifullah SPDI dari referensi buku Korun dan Hartanya Ditelan Bumi, penulis Hajah Lenita Hamidi, penerbit Jakarta Akvale Prima Cipta 2012. Korun berasal dari kaum Bani Israel. Ia merupakan sepupu Nabi Musa alaihi salam. Ayah Korun bernama Yasar yang merupakan adik dari Imran, dan Imran adalah ayah Nabi Musa alaihi salam. Silsilah Korun yaitu Korun bin Yasar, bin Kohit, bin Lawi, bin Yakub alaihi salam, bin Ishaq alaihi salam, bin Ibrahim alaihi salam. Semula Korun beserta keluarganya hidup dalam kemiskinan, hingga di suatu hari, bagaimana kabar engkau, wahai saudaraku Korun? Saudaraku Nabi Allah Musa, keadaan kami masih dalam serba kekurangan. Aku tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Doakanlah kami. Mendengar seperti itu, Nabi Musa alaihi salam, ya Allah, bebaskanlah saudaraku Korun dari segala kesulitan. Angkatlah derajatnya dengan rahmat-Mu, ya Arhamar Rahimin. Selain mendoakan Korun, Nabi Musa alaihi salam mengajarkan kepada Korun keahlian mengolah emas. Sejak saat itu, Korun menekuni apa yang telah diajarkan oleh Nabi Musa alaihi salam. Teman-teman, setiap sesuatu yang ditekuni dengan giat dan tentu saja dengan izin Allah, maka kita akan mencapai atau mendapatkannya. Pepatah Arab mengatakan manjada wajada, yang artinya barang siapa yang bersungguh-sungguh maka akan mendapatkannya. Secara perlahan-lahan dan keberuntungan demi keberuntungan, usaha perniagaan milik Korun semakin hari semakin sukses. Namun hal ini tidak disertai dengan akhlak yang baik dari diri Korun sendiri. Wahai Tuan Korun, maafkan kami. Kami tidak punya uang untuk membayar hutang. Hei orang tua, kalau kalian tidak punya uang untuk membayar hutang, rumah ini akan menjadi milikku dan kalian menjadi budakku. Hahaha.
dari Korun. Dan ini tidak berhenti di situ saja. Pada suatu ketika di istana Korun, Nabi Allah Musa mengutusku menemui orang-orang kaya untuk menyampaikan kewajiban mengeluarkan zakat, termasuk dirimu, wahai Korun. Ada saja yang disampaikan oleh Musa itu. Jangan-jangan Musa dan kalian menginginkan hartaku. Aku tidak akan mengeluarkan hartaku walau satu keping pun. Korun merasa tidak bersalah sama sekali atas semua yang dilakukannya. Setiap sore hari Korun keluar dari istananya. Korun semakin kaya raya saja. Lihat yang dibawa oleh pembantunya itu. Kunci penyimpanan hartanya banyak sekali. Betul, itu hanya kuncinya saja. Belum lagi harta kekayaan Korun. Begitu kayanya Korun sehingga kunci-kunci penyimpanan hartanya harus dipikul oleh beberapa kelompok usbah. Sebagian kalangan ulama berpendapat satu kelompok usbah itu berjumlah 70 orang yang berbadan kekar. Nah teman-teman, apa ya yang terjadi pada Korun berikutnya? Ada yang tahu tidak? Tidak. Kira teruskan ya? Setiap sore Korun memamerkan kekayaannya kepada penduduk yang mayoritas hidup dalam kemiskinan. Saat dalam perjalanan tersebut di suatu sore hari, wahai Korun, bertaubatlah dan kembali taatlah kepada Allah. Hentikanlah semua kesombongan ini. Wahai Musa, janganlah engkau menasehatiku. Aku seperti ini karena usahaku sendiri. Tidak ada urusannya dengan Allah. Pengawal, ayo kita tinggalkan orang-orang yang tidak berguna ini. Sudah sangat nampak akan kedurhakaan Korun yang kufur atas nikmat Allah dan menjadi sombong. Maka Nabi Musa alaihissalam, ya Allah, tetapkanlah keputusan Engkau atas kedurhakaan Korun kepada Engkau. Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah. Dan yang terjadi kepada Korun, istanaku mau roboh. Hartaku, aku harus menyelamatkan semua hartaku. Semua hartaku ditelan bumi. Tidak. Istana Korun beserta Korun dan hartanya ditelan bumi. Begitulah Allah menurunkan azab kepada Korun karena kedurhakaannya kepada Allah. Korun kufur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Kisah Korun terdapat dalam Al-Quran, di antaranya pada surah Al-Qasas ayat 78. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dia korun berkata, sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Tidakkah dia tahu bahwa sesungguhnya Allah telah membinasakan generasi sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta? Orang-orang durhaka itu tidak perlu ditanya lagi tentang dosa-dosa mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surah Al-Qasas merupakan surah ke-28 dalam Al-Quran, berjumlah 88 ayat dan tergolong surah Makkiyah. Al-Qasas mempunyai arti